Halo teman-teman, kita udah mulai live ya. Wow, cepet banget. Di sini aku mau kenalin dulu, ada Kak Nadia sebagai moderator, dan untuk tutornya sendiri ada Kak Putri. Bisa say hi kakak-kakaknya? Hai, halo Halo. semuanya. Oke, kita mulai. Aku langsung serahin ke Kak Nadia ya. Thank you. Oke, Kak. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Bahasa Mandarin sesi pertama kita. Oke, webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Ruang Les dari Ruang Guru. Perkenalkan, saya Nadia Fitri Sunario, dan saya yang akan memandu acara webinar ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh peserta yang sudah terpilih sebagai penerima beasiswa kelas bahasa Mandarin ini. Jadi, selama 1 bulan ke depan, kalian akan belajar bahasa Mandarin secara eksklusif langsung dengan ahlinya. Yeay! Terima kasih Ruang Les dari Ruang Guru. Oke, kita akan segera memulai webinarnya. Di sini kita akan belajar, mendengarkan materi, dan tentunya cerita-cerita menarik dari pembicara kita. Saya akan menyapa dulu pembicara kita di kelas senior ini, pembicara yang sudah memiliki sederet pengalaman di bidang bahasa, bahasa Mandarin tentunya, pembicara yang kalian tunggu-tunggu knowledge dan sharingnya di siang hari ini. Telah hadir bersama kita Kak Putri Kartika Dewi. Halo, selamat siang Kak Putri. Halo, selamat siang. Ya, sehat ya Kak ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, di situ cuacanya gimana Kak? Cerah atau mendung nih? Cerah nih. Oh, cerah. Oke. Oke, rekan-rekan, bagaimanapun cuacanya, kita harus tetap semangat ya. Entah itu mendung, entah itu cerah, tetap harus semangat. Oke, kalau di kelas bahasa Mandarin, ini kita panggil gurunya apa ya Kak ya? Panggilnya itu Lao Shi. Jadi kalian bisa manggil saya Putri Lao Shi. Kayak gitu, Oh, Kak. berarti ungkapan gurunya itu ada di belakang nama ya, berarti Putri Benar. Laoshe. Iya, Oke. benar. Oke, kalau biasanya kalau les bahasa Inggris gitu ya, kita kan panggilnya biasanya Miss gitu ya. Nah, kalau Iya. di bahasa Mandarin ini kita panggilnya Laoshe. Nah, itu ada di belakang nama gurunya. Jadi di sini ada Kak Putri, kita panggilnya Kak Putri. Jadi mohon maaf, Putri Laoshe. Iya, Oke. benar. Oh iya, Putri Laoshe ini adalah mahasiswa lulusan sastra Cina UI loh guys. Wow. UI. Dan di tahun 2020 ini, ia tercatat sebagai Winter School Student in Northwestern Polytechnical University NPU China. Wow. Sudah sangat berpengalaman dengan bahasa Mandarin ya tentunya. Wow, wow. Saya jadi penasaran nih sama pengalaman Kak Putri dengan bahasa Mandarinnya ini. Rekan-rekan di sini juga pasti penasaran kan? Ya kan? Oke deh. Putri Laoshe, boleh dong sharing-sharing sedikit pengalamannya tentang bahasa Mandarin ini. Kok bisa jatuh cinta sama bahasa negeri bambu ini sampai jadi mahasiswa di sana loh? Silakan Putri Laoshe. Oke, jadi aku sebenarnya itu udah dari SMA sempat belajar bahasa Mandarin, tapi waktu itu cuma hanya sebagai kelas tambahan kalau waktu itu kalau nggak salah namanya lintas minat SMA. Dan itu cuma Oke. setahun yaitu kelas 3 SMA. Terus pas aku mau masuk kuliah, aku bingung nih. Emang aku dasarnya passionnya di bahasa, aku suka bahasa, aku bingung nih aku mau pilih yang mana ya, aku mau masuk yang mana ya, karena waktu itu masuknya lewat SNM kan di UI. Lalu aku setelah diskus sama orang tua, sama guru BK dan lain-lain, ya udah aku memutuskan untuk masuk ke sastra Cina UI kayak gitu. Lagian juga aku selain mikir ke depannya bakal prospeknya bagus, aku juga mikirnya ya udah aku melanjutkan apa yang sudah aku pelajari aja. Tapi ternyata ketika masuk ke UI yang aku ketahuin tuh baru dikit banget, belum ada apa-apanya, belum ada setengahnya, baru sedikit sekali. Jadi ya begitulah,
ketika 4 tahun belajar di UI, disitulah saya baru digodok, istilahnya digodok dengan berbagai macam serba-serbi bahasa Cina dan lain-lain. Terus di UI juga nggak cuma belajar bahasa Cinanya aja, tapi aku juga belajar budayanya, terus sejarah, politik, dan sebagainya, kayak gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2018 aku terpilih menjadi salah satu delegasi dari UI ke summer school di Beijing atau Beijing pada saat itu. Lalu yang uniknya lagi nih, yang baru-barunya lagi, yaitu tahun 2020, pas banget yang pasnya lagi ada corona, itu aku juga pergi. Jadi aku perginya itu dari 2019 akhir sampai awal Januari. Itu pas banget kita balik ke sini, langsung ada berita corona dan kita juga sempat panik sih. Tapi untungnya kita fine-fine aja, kita bisa balik dengan selamat dan sehat, dan itu pengalaman aku. Wow, menarik sekali ya. Berarti kalau yang winter school student ini berarti semacam pertukaran pelajar gitu ya, Kak, ya? Atau bagaimana? Iya, benar. Jadi dua-duanya 2018 sama 2020 itu sama-sama pertukaran pelajar, Kak. Jadi kayak kita di sana mempelajari tentang bahasanya langsung dengan native, lalu budaya. Pas di tahun 2018 di Beijing itu aku sempat tinggal juga sama native-nya langsung, sama locals-nya langsung, kayak gitu sih, Kak. Oke, ngomong-ngomong budaya nih, apa sih, Kak, perbedaan yang paling menonjol antara Cina dan Indonesia di budayanya? Apa ya? Mungkin budaya Cina itu ya, apalagi kalau budaya kerja Cina tuh, orang-orang Cina kalau dalam hal bekerja sangat passionate, sangat benar-benar sangat mendalami apa yang peran dia di masyarakat, di sosial tuh benar-benar mereka mendalami. Makanya kalau misalkan untuk urusan kerjaan, kalau misalkan orang Cina tuh benar-benar jor-joran lah istilahnya, benar-benar ini harus cepat, harus sesuai target dan sebagainya. Itu sih yang membuat aku kayak wow banget sama orang-orang Cina, karena ya itu etos kerjanya. Mungkin orang-orang Cina di sini juga hampir sama kayak gitu, karena terkenal dengan etos kerjanya, kayak gitu sih, Kak. Wow, oke. Ini ya yang patut kita tiru dari orang Cina, etos kerjanya. Oke, patut kita tiru ini. Oke, next. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin mengingatkan kembali bahwa peserta yang bergabung pada webinar kali ini bisa mengajukan pertanyaan ke Putri Laoshil lewat kolom Q&A yang ada di aplikasi Zoom secara langsung. Jangan lupa tulis nama, kemudian ikuti dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaannya dapat diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu pembicara selesai melakukan presentasi. Namun, pertanyaan baru akan saya bacakan untuk dijawab Putri Lausya pada sesi tanya-jawab di akhir acara nanti. Ingat. Akan ada hadiah menarik bagi pertanyaan terpilih dan juga peserta aktif. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa siapkan pertanyaan terbaikmu. Yang pasti pertanyaannya berhubungan dengan kelas hari ini ya. Ada lagi nih guys, hadiah menarik bagi kalian yang share keseruan webinar ke story Instagram official Ruang Guru dengan hashtag beasiswa bahasa Mandarin RL. Oke, saya ulangi lagi ya hashtagnya. Beasiswa bahasa Mandarin RL. Oke, di sesi pertama ini kita akan belajar tentang pinyin, Shentiao, dan Hanse. Apa sih ya itu ya? Waduh, kayaknya udah pada nggak sabar nih pengen belajar bahasa Mandarin bareng Putri Lausye. Kalau begitu, yuk kita mulai kelasnya. Silakan Putri Lausye. Oke, thank you Nadia. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa Mandarin. Jadi kelas hari ini adalah kelas yang istilahnya itu fundamental, yang sangat basic sekali. Kalau kalian benar-benar dari nol belajarnya, nah kelas ini sangat-sangat membantu untuk kalian menguasai Mandarin ke depannya.
Karena tanpa materi mengenai kelas ini, kalian nggak bakal tahu tuh ke depannya bahasa Cina mulai belajarnya dari mana ya, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalian belajar dari nol, ya nggak apa-apa, karena emang kita sama-sama dari sini belajar dari awal. Kayak gitu. Mungkin untuk beberapa yang sudah belajar bahasa Mandarin, kita akan review-review lebih review lagi nih mengenai pelajaran yang mungkin udah pernah kalian dapetin kayak gitu. Nah, sekarang 我们开始学习吧 atau yuk kita mulai. Jadi aku pertama-tama nih, aku buat slide yang mengenai tips belajar bahasa Mandarin bagi pemula. Jadi yang pertama yang harus kalian catat adalah belajar bahasa asing, entah itu bahasa apapun, itu bukanlah suatu proses yang instan. Bukan seperti kalian makan cabai, begitu dimakan langsung pedas. Enggak. Belajar bahasa asing itu harus melalui proses tahap demi tahap. Contohnya dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin kalian harus selami satu persatu. Lalu baru kalian bisa next ke tahap berikutnya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi tahap pertama dalam bahasa Mandarin yaitu, ini langsung lanjut ya ke nomor kedua. Belajar mulai dari cara pelafalan. Karena dalam bahasa Mandarin, nada itu sangat penting dalam berbahasa. Jadi kalian harus benar-benar menguasai bagaimana cara pelafalannya. Nah, cara pelafalan dalam bahasa Mandarin ini ada 4 nada. Kalian nanti bisa lihat, kita akan bahas lebih jauh mengenai 4 nada ini. Terus yang ketiga, practice makes perfect. Ya, benar banget dengan kalimat itu. Kalian dalam belajar bahasa asing, kalian nggak bisa cuma hanya diem aja. Kalian nggak bisa cuma, udah nih, aku bilang A, B, C, D, tapi kalian diem aja, langsung masuk ke otak. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mempraktekkan bagaimana si penutur atau tutornya, cara pelafalannya itu harus benar-benar dipraktekkan, dan benar-benar harus practice. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, kalau kalian expect-nya belajar bahasa Mandarin, wah kayaknya saya seminggu udah bisa nih. Enggak, itu salah. Belajar bahasa Mandarin itu memerlukan waktu, dan kalian harus berkelanjutan terus kayak gitu. Lalu yang keempat, yaitu meluangkan waktu untuk menulis karakter Mandarin atau Hanzi. Nah, di sini ada nih contohnya. Di sini ada contohnya yang sebelah kiri. Itu sama kayak waktu 4 tahun saya di UI, saya benar-benar setiap hari ngegurat karakter Mandarin atau Hanzi ini. Satu persatu. Makanya itu harus meluangkan waktu. Kalau misalkan waktu saya di kampus, waktu saya kuliah, itu emang sudah tuntutan untuk melakukan itu kayak gitu. Tapi kalau untuk kalian yang belajar casual aja, kalian bisa menyempatkan waktu mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu boleh untuk meluangkan waktu untuk menulis karakter Mandarin. Mungkin sebagian kalian udah ada yang biasa menggambar nih, itu juga membantu banget loh dalam penulisan Hanzi. Karena kalau misalkan orang yang udah biasa gambar, itu tuh kelihatan jadi lebih harmonis istilahnya Hanzi-nya, kayak gitu. Dan yang kelima, belajarlah dengan teman atau tutor yang kemampuan bahasa Mandarinnya lebih tinggi daripada kita. Ini aku juga merasakan ini sih waktu pertama belajar bahasa Mandarin. Jadi menurut aku kalau belajar bahasa Mandarin itu nggak bisa, menurut aku ya, bahasa Mandarin itu bukan bahasa yang bisa dikuasai secara otodidak. Kalian butuh teman atau tutor untuk membimbing kalian kayak gitu loh. Misalkan aku butuh dengar kalian nih untuk melafalkan ini, pelafalannya udah bener belum ya, kayak gitu. Terus penggunaan kosakatanya tuh udah bener belum ya, atau mungkin lebih baik lagi kalian bisa cari teman native, teman Cina yang yang dijadikan kalian sebagai tutor kayak gitu.
Oke, itu tips dari aku, dan yang terpenting adalah niatnya. Kalau kalian belajar bahasa Mandarin cuma niatnya di awal dan tengah-tengah udah semangat ya udah luntur, itu sayang banget, sayang banget. Jadi benar-benar awal-awal tuh diteguhkan niatnya, karena dalam belajar bahasa Mandarin itu nggak bisa instan, lalu nggak bisa buru-buru, dan juga harus dengan ketekunan dan berkelanjutan kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita mau kenal dulu nih, bahasa di Cina tuh kayak apa sih? Bahasa di Cina tuh emang ada berapa? Cuma ada satu kah? Cuma ada Mandarin kah? Dan bagaimana? Jadi sebenarnya lingkungan bahasa, lingkungan kebahasaan di Cina tuh sama kayak di Indonesia. Cina sama Indonesia itu tergabung dari suku yang banyak kayak gitu. Otomatis bahasanya juga banyak dialek. Kalau kayak di kita ada bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa Sunda kayak gitu. Sama halnya dengan di Cina sendiri. Tetapi kalau untuk bahasa resmi di Cina itu tetap satu, Mandarin, atau yang disebut dengan Putonghua. Putonghua. Gitu. Jadi yang di sini, di peta-peta ini yang warna kuning, itu adalah wilayah di mana bahasa Mandarin itu digunakan. Selanjutnya, selebihnya ada berbagai macam bahasa dialek kayak Yue atau bahasa Kanton, atau bahasa dialek Xiang yang berasal dari Hunan. Ada juga Min, dialek Kan, dialek Wu, dan dialek Kecya atau Hakka. Nah, kalau misalkan di Indonesia, Cina Indonesia sendiri itu sering menggunakan bahasa Hokkien, cenderung menggunakan bahasa Hokkien. Kayak misalkan kalau di bahasa Mandarin itu kita pakainya xie. Kalau di bahasa Hokkien kita sering dengar kamsia dan sebagainya. Kayak bakso, bakwan dan sebagainya itu adalah berasal dari bahasa-bahasa dialek, bukan bahasa Mandarin gitu. Tapi tetap akarnya adalah satu, yaitu bahasa Mandarin. Kayak gitu. Nah, yang kita akan pelajari adalah bahasa Cina Mandarin. Kalian ditanyain, kamu belajar bahasa apa? Bahasa Cina. Cina yang mana? Cina Mandarin, Putonghua, yang kayak gitu. Gitu ya. Kita akan pelajari Putonghua yang tepatnya banyak digunakan di daratan Cina. Nah, jadi kenapa sih belajar bahasa Mandarin gitu kan? Jadi pasti kalian udah tahu pepatah ini. Pepatah ini sangat terkenal ya. Jadi pepatahnya adalah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya pasti orang-orang Cina itu pintar. Ya, pastinya ada sesuatu hal yang membuat kita belajar kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pastinya ada hal-hal yang lebih unggul nih di Cina. Contohnya adalah 4 penemuan terbesar di dunia ini, yaitu yang ditemukan di Cina atau Sita Famin. Contohnya itu ada kertas, percetakan, bubuk mesiu, dan kompas. Itu kita nggak bisa hindarin juga ya, bahwa Cina itu adalah negara yang besar, kayak gitu. Dan menjadi tonggak peradaban dunia, kayak gitu sih. Lalu, nah ini yang paling dekat sih, kenapa kalian harus belajar bahasa Mandarin. Jadi kan kita tahu di era yang sekarang banyak sekali investor-investor yang berasal dari Cina sana, Cina daratan. Jadi mereka itu di sini membangun perusahaan dan mereka tuh hire orang yang kayak gimana sih, hire manajer atau staff yang kayak gimana sih? Tentunya manajer dan staff yang bisa berbahasa Cina kayak gitu. Ini adalah 3 contoh pekerjaan, 3 contoh posisi yang aku temuin di job portal ya. Mereka ini ketiga-tiganya adalah Mandarin speaker. Kalau kalian kepo nih, berapa sih penghasilan dari Mandarin speaker per bulannya? Nah, ini yang kalian bisa lihat di slide gitu. Jadi ada HR, ada bisnis, ada
PPA itu kan berarti dari latar belakang yang berbeda, mungkin HR dari psikologi, bisnis dari bisnis. Tapi kalau misalkan kalian bisa megang nih ada skill bahasa Mandarin, tentunya kalian punya nilai plus untuk perusahaan, untuk mencari kerja kayak gitu. Jadi belajar bahasa Mandarin itu nggak ada ruginya, apalagi untuk kalian di dunia pekerjaan kayak gitu. Nah, kita udah mulai masuk nih ke dalam materi, yaitu di sini ada komponen dalam bahasa Mandarin, atau bahasa Mandarinnya adalah Han Yu de Chengfen. Han Yu de Chengfen. Jadi, Han Yu de Chengfen ada 3 bagian. Komponen dasar Mandarin itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pinyin, yaitu adalah cara membaca. Yang kedua ada sheng diao, nada bicara. Dan yang ketiga ada hanzi, karakter Mandarin. Itu adalah 3 komponen yang kalian harus kuasai ketika dalam bahasa Mandarin. Kenapa tadi aku bilang bahasa Mandarin nggak bisa instan? Karena kalian setidaknya bisa ketiga hal ini, baru kalian bisa dibilang bisa dalam bahasa Mandarin kayak gitu. Nah, ini ada notes penting nih dalam berbahasa Mandarin, walaupun pinyin atau romanisasinya sama, kalau beda nada, artinya beda karakter dan juga beda arti. Kayak gitu. Jadi kenapa nada sangat penting? Karena nada juga mempengaruhi arti dari kosakata tersebut. Kayak gitu. Yang kita akan pelajari adalah 3 komponen ini untuk hari ini. Nah, pertama kita mulai dari Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin, Pinyin. Jadi Hanyu Pinyin itu apa sih? Hanyu Pinyin itu adalah sistem romanisasi dalam bahasa Mandarin, atau bahasa lainnya adalah notasi fonetis dan alih aksara Mandarin ke aksara Latin. Jadi kebanyakan mahasiswa asing atau kita penutur asing bahasa Mandarin itu semuanya start from pinyin. Untuk belajar itu start from pinyin. Kalau kalian nggak start from pinyin langsung ke menulis, itu salah. Kalian nggak tahu, kalian cuma nulis aja, kalian cuma gambar aja istilahnya. Nggak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Kayak gitu. Jadi pinyin ini berfungsi untuk membantu meromanisasikan si karakter-karakter itu. Karakter-karakter Hanzi. Kayak gitu. Hanzi. Nah, dalam pinyin kita mengenal istilah shengmu, huruf konsonan. Shengmu, huruf konsonan. Dan yunmu, huruf vokal. Shengmu dan yunmu. Nah, contohnya adalah dalam karakter wo ini. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya, wo pasti artinya saya, Anda, dan sebagainya. Wo, di sini, ini adalah hanzi-nya. Yang paling atas namanya hanzi. Yang tengah-tengah ini namanya pinyin, yaitu romanisasi dari si hanzi tersebut. Nah, ini adalah pinyin. Nah, pinyin ini terdiri dari konsonan dan vokal. Konsonan yaitu w. Di sini w berperan sebagai konsonan atau shengmu, dan vokalnya di sini ada o. Yunmu gitu. Terus kalau misalkan kalian nanya, Laoshi, kenapa itu o-nya ada kayak gitu, ada tanda kayak gitu? Itu artinya apa sih, Laoshi? Nah, kita akan bahas mengenai itu kali ini. Nah, jadi kan tadi aku udah bilang ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Jadi konsonan dalam bahasa Mandarin itu ini. Pe. Nah, yang aku kasih tanda kutip atasnya itu adalah diucapkan, cara mengucapkannya harus menggunakan aspirasi. Aspirasi yang dimaksud adalah ada udara kecil. Pe. Ada udara. Pe. Terus ada me, fe,
tetap ya. De, te, ada aspirasi. Te, ini nggak ada aspirasi. Te. D dalam bahasa Mandarin diucapkannya te. Tapi kalau T dalam bahasa Mandarin diucapkannya te. Ada aspirasi, ada udara yang keluar. Gitu. Tapi jangan sampai muncrat ya. Te. Coba kalian rasain. Te. Mungkin kalian bisa ngerasain di rumah ya. Ne. Terus ini L dibaca le. Nih, G dalam bahasa Mandarin kita menyebut ya K, misalkan K. Nah, kalau K sendiri dalam bahasa Mandarin itu ada aspirasinya. Ke. Ada aspirasinya. Ke. Mohon maaf, Lausya, untuk suaranya sepertinya ke mute. Oke. Sorry ya. Sorry. Oke. Udah bisa kan? Oke. Jadi tapi ada konsonan yang nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bingung kan tuh, gimana ya cara pengucapannya konsonan tapi nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi kita nggak punya gambaran nih gimana. Jadi caranya khususnya untuk konsonan ZH, CH, SH ini, SH dan R, cara pengucapannya adalah lidahnya ditekuk. Lidahnya ditekuk di atas langit-langit mulut. Lidahnya ditekuk, jadi dibaca ya c. Yang ini ada aspirasi. C. Ada aspirasinya. Ini c, CH itu ada aspirasi. C. Dan ada juga SH. Sh. Ini tidak perlu aspirasi, tapi lidah tetap ditekuk. Sh. Dan ini meskipun tulisannya R, tapi dibacanya bukan R, tapi R. That's why orang-orang Cina jarang bisa ngomong R, tapi R. Terus buat ini Z, C, S, ini C, lidahnya posisinya di belakang gigi atas. C. Ya ini C, ada aspirasinya. Ya ini C, tetap lidah di belakang gigi atas. C. Nah, selanjutnya ada juga vokal. Ada A, O. Ini bukan E, biarpun tulisannya E, dibacanya E. Bukan E dalam bahasa Indonesia ya, ini dibacanya E. Ada juga I, U. Nah, yang terakhir, ini spesial nih. Nggak ada juga di bahasa Indonesia. Mungkin some of you ada yang pernah belajar bahasa Jerman, ini juga ada keluar. Namanya umlaut. I, bunyinya kayak gitu. I, lidahnya rada bibirnya ada dimonyongin. I. Ada I, ada A, bukan E, tapi E, ada O, dan selanjutnya. Nah, kalau kalian masih bingung, langsung susah banget sih. Nah, ini tipsnya. Jadi untuk B, P, M, kita pakai ya suara bibir. P, M. Nah, untuk F itu suara gigi atas dan bibir bawah. F. Mungkin kalian bisa praktekin ya di rumah ya.
Tapi jangan lupa di mute. Nah, untuk ujung lidah, suara ujung lidah itu de, te, ne, le. Pakai ujung lidah. Nah, kalau untuk yang pangkal lidah bagian belakang, pangkal lidah itu ke, he. Nah, suara badan lidah itu ci, 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 ci. Nah, yang ini, yang tadi, lidahnya ditekuk di langit-langit mulut. Zhi, shi, shi, zhi. Dan yang terakhir, suara lidah pada gigi bagian atas, yaitu zi, shi, shi, si, shi, zi, zi, si. Kayak gitu. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kalian, ini aku buat tabel perbandingan dalam Pinyin dan bahasa Indonesia. Tabel perbandingan untuk Pinyin ke pelafalan bahasa Indonesia. Jadi kalau B dalam Pinyin dibacanya P. Kalau kalian ketemu BA dalam bahasa Mandarin, dalam Pinyin, kalian bacanya papa, bukan baba, tapi papa. Papa. Ingat, B dalam Pinyin dibacanya P. Tapi kalau P dalam Pinyin dibacanya P. 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 Ada aspirasi yang tadi aku bilang. P. 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 Ada aspirasinya. Misalkan pau, P-A-O, dibacanya pau, bukan pau aja. Bukan kayak P biasa tanpa aspirasi, tapi pakai aspirasi. Pau. Kalau kalian mengucapkannya tanpa aspirasi, ya salah. Orang yang dengar bingung. Ini artinya apa ya? Yang ada mereka cuma menerka-nerka. Me, tetap me. Fe, tetap fe. Yang D, itu dibacanya T. D dalam Pinyin dibaca T dalam pelafalan bahasa Indonesia. Misalkan DA, dibacanya tata, tata. Bukan dada, tapi tata. Nah, ini sama case-nya dengan B dan P ini. D dan T juga sama. T dalam Pinyin, kalian bacanya te. 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 Ada aspirasinya. Te, 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 te. Ne, tetap ne. N, tetap N. Dan yang terakhir, L, tetap L. Kelihatan nggak ya? L, tetap L. Yang terakhir, itu yang paling bawah. L, tetap L. Le. Kayak gitu. Jadi ada 2 poin penting nih dalam Pinyin. B dibaca P dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau P aslinya dibaca P. Ada aspirasi dalam bahasa Indonesia. Aspirasi itu udara yang keluar ya. Terus ada D dibacanya T. T di sini dibacanya ada aspirasi juga. Te. Kayak gitu. Selain itu, yang tadi juga nih. G dalam Pinyin dibacanya K. Kalau misalkan kalian lihat GE, bacanya bukan ge, tapi ke, tanpa aspirasi. Ke. Gitu ya, Kak ya? Ya, kayak koko dalam bahasa Hokkien itu koko dari ke. Dan yang kedua ada ke. K dalam Pinyin dibacanya ke. Ada aspirasi. Ke. Aspirasinya jangan lupa. Ada udara yang keluar. Ke. Gak cuma K doang. Biarpun K dibacanya ke. Karena ini GKH itu merupakan yang dipakai adalah pangkal lidah bagian belakang, jadinya
ada kerasa, ada getaran ya. Kayak gitu. Kalau Z kayak C dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau C kayak se. Ada aspirasinya juga, ada udaranya. Se. Kalau S, yaitu yang dipakai adalah lidah dan gigi atas. Lidahnya ditaruh di gigi atas. Se. Jadi ini se. Yang C, se. Yang S, se. Kayak gitu. Agak mirip ya, Kak ya? Iya, mirip. Agak mirip. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pinin-pinin ini dikelompokkan dari istilahnya warna bunyinya. BPM itu suara mulut. Yang tadi ada di slide sebelumnya, suara mulut. F itu gigi dan lidah, gigi dan bibir, F. DTN itu pakai lidah bagian depan. L juga. Tapi kalau GKH itu pakai lidah bagian belakang atau pangkal lidah. K. Tapi kalau ZCS itu pakai lidah dan posisi lidah ada di gigi atas. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau dalam belajar bahasa apapun, kalian nggak bisa cuma duduk, misalkan contohnya belajar sejarah ya, sebagai contoh. Kalian kalau belajar bahasa sejarah ya udah kalian duduk, nyatet masuk otak. Kalau ini harus dipraktekkan. Kayak gitu. Kalau dalam belajar bahasa kayak gitu. Nah, sebenarnya yang tadi aku tunjukin itu adalah konsonan dan vokal yang utama saja. Tapi untuk keseluruhannya ada segini banyak. Iya benar. Banyak memang. Ada segini banyak. Misalkan D sama A, pa, bukan ba lagi ya. Jadi kalau misalkan, itu nanti dulu deh. Terus ada B tambah ang, jadinya pang, bukan bang, ya. Pang. Mungkin kalian nanti, kan ini nggak bakal aku bacain semuanya, karena keterbatasan waktu juga. Kalian bisa cari di internet atau dimanapun untuk Hanyu Pinyin chart ini. Ini adalah bunyi-bunyian dalam bahasa Mandarin. Jadi bunyi-bunyian dalam bahasa Mandarin itu akan di sini aja. Nggak bakal lari kemana-mana. Kalau kalian membunyikan bahasa Mandarin yang keluar dari ini, berarti salah. Kayak gitu. Atau ini ya, contohnya Chan, lidahnya ditekuk. Z-H-A-N, lidahnya ditekuk. Chan. Atau Z-H-O-N, Z-H-O-N-G, N-G. Cung, lidahnya tetap ditekuk. Cung, karena Z-H, ingat, Z-H. Tapi, kalau untuk Z-U-O, lidah nggak perlu ditekuk. Tapi lidah posisinya ada di belakang gigi. Suo. Apa bedanya ZUO dan CUO? Bedanya adalah di aspirasi. ZUO nggak pakai aspirasi. Suo. Tapi kalau CUO pakai aspirasi. Suo. Kayak gitu. Itu ya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung di kolom Q&A. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada vokal yang istimewa nih, ada umlautnya. N tambah U umlaut, dibacanya ada nyi. L tambah U umlaut, yang U ada titiknya, itu namanya U umlaut ya. Itu dibacanya li. Nyi.
Nyu, N-U, N tambah umlaut dibunyinya nyi, L tambah U umlaut dibunyiinnya di, kayak gitu. Oke, berarti bacanya seperti huruf I ya, Kak ya? Iya, benar. Kayak huruf I. Tapi lidahnya, bibirnya monyong ya. I, kayak I. Emang kedengerannya seperti I. Kayak gitu. Nah, oke. Oke, itu mengenai pinin ya. Jadi kalau sekarang, kalau kita ngelihat tulisan, contoh kita ada tulisan Beijing, itu dibacanya bukan Beijing, tapi apa teman-teman? Beijing, Beijing, karena B dalam bahasa Mandarin dibunyikannya P. J dalam bahasa Mandarin dibunyikannya seperti C. Jadi dibacanya Beijing, bukan Beijing lagi, Beijing. Jadi misalkan ada teman kalian, oh gue besok mau ke Beijing nih, kalian bisa gini, Beijing kali, bukan Beijing gitu ya. Iya, aku juga baru ngerti nih, Beijing bacanya Beijing. Iya, Beijing. benar Kak. Oke. Gitu. Wah, ngerti aku sekarang ya. Terus contoh, misalkan lagi ya, gue besok mau ke Guangzhou, bukan Guangzhou, tapi Guangzhou, Guangzhou, karena G dibacanya K, ZH seperti CH, ZH seperti CH, Guangzhou, Guangzhou, Zhou, Guangzhou, kayak gitu ya, Guangzhou, kayak gitu. Yang harus kalian perhatiin dan harus kalian catat tuh untuk mengenai pinyin. Karena penting sekali. Nah, selanjutnya kita move nih ke slide selanjutnya. Yaitu adalah nada bicara atau sheng diao. Sheng diao. Jadi kalian, ini nggak kalah pentingnya. Karena sheng diao ini berfungsi untuk membedakan makna ketika kita bicara. Misalkan kalian mau bilang ibu, tapi bisa beda maknanya kalau misalkan kalian salah menyebutkannya. Karena sheng tiao itu berperan sangat penting. Jadi sheng tiao atau nada bicara dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 5 basically. Nada pertama atau tone yang pertama itu nada tinggi dan datar. Atau disebut dengan yin ping, yin ping, yin ping itu tone 1. Ini yang merah. Sama bunyinya itu sama dengan gambarnya. Jadi nada datar dan tinggi. A, 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 A. Dan nada kedua yaitu ada yang ping diucapkan dari rentang tengah ke tinggi seperti suku kata terakhir saat kita bertanya dalam bahasa Indonesia. Nih, yang kedua, dari yang ke tengah ke tinggi. A, A. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang oh ya, kayak gitu nadanya. Sama seperti kita bertanya dalam bahasa Indonesia. Oh ya, kayak gitu. Ini A, itu tone kedua. Dan yang tone ketiga atau shang sheng, itu melengkung dari nada atas, turun, terus naik lagi. Nih, yang tone ketiga. Nih, di atas, turun, naik lagi, melengkung dia. Di atas, turun, naik lagi. A, ada genit ya. A, kayak gitu. Dan yang keempat, itu adalah cu sheng, itu langsung dihentak, nada turun. Ya, dihentak dari yang tadinya nada tinggi ke nada rendah. Langsung, nih perbedaannya kelihatan banget. Dari yang nomor 5 ini sampai ke nomor 1. A, dihentak. A. Gitu. Dan nada yang kelima itu sebenarnya nada yang jarang sih, bukannya jarang, tidak umum dalam bahasa Mandarin, tapi tetap ada, bukan berarti nggak ada. Itu qing sheng, itu diucapkannya tanpa tekanan, tanpa stres apapun,
diucapkannya secara netral, kayak gitu. Dia atasnya nggak ada diakritik tone-nya, nggak ada tandanya atasnya, kayak gitu. Nah ini tadi ini tone 1, contohnya adalah A, tone 2, A, tone 3, A, tone 4, langsung dihentak, A. Nah, contohnya ini. Jadi kalian kalau misalkan tadi ya, kalian ngelihat, itu apa sih laoshi atasnya ada strip-stripnya gitu, nggak ngerti deh. Itu namanya adalah nada shengtiao dalam pinyin. Shengtiao. Nah ini E-nya kan tone 1. Sheng berarti bunyinya sheng. Jadi tone 1, nada di atasnya ini, gambar atasnya ini mewakili bagaimana dia cara diucapkannya. Tone 1, A, datar, A, nggak naik-naik, datar. Suara kalian jadi datar. A, tone 2, A, 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 tone 3, A, A, tone 3. Dia dari atas, turun, naik lagi. A, dan tone 4, A. Kayak gitu. A, 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 A. Bagi pelajar baru yang pemula itu sulit untuk membedakan tone 2 dan tone 3. Jadi tipsnya dari aku untuk membedakan tone 2 dan tone 3 adalah kalau tone 2 itu diucapkannya sekedarnya. Naik tapi dia nggak turun, nggak berkelok, nggak berlikuk. Jadi A, A, A. Nah kalau tone 3 itu lebih dalam kedengarannya. A, begitu. Dan tone 4 udah gampang ya bedanya. Udah pasti tone 4 yang langsung di stress ke bawah. Oke, menarik ya Kak ya, ada nadanya. Aku mau coba dulu deh Kak. Boleh? Boleh. Oke, ini yang nada datar, yang nomor 1 berarti A. Gimana? Iya, coba Kanadia. A. Iya, benar. Tone 2. Okay. Rada naik, dikit aja naiknya. A. Iya. Oke. Dan tone 3. A. Oke. Dan tone 4. A. Langsung dihentak aja. A. Iya, A. Oke. Iya, kayak gitu. Good, Hao. Feicang Hao. Good. Yeay, bisa dong. Oke, rekan-rekan bisa praktek langsung ya di rumah ya? Iya, benar-benar. Langsung bisa praktek langsung di rumah. Jadi itu sangat penting ya, teman-teman. Pentingnya apa? Nanti kita bahas. Nah, tapi kita ini ada perubahan nada dalam bahasa Mandarin. Biarpun kita udah tahu ya, tone sakleknya itu ada tone 4. Tapi ada di pinyin itu sendiri ada aturannya lagi nih, ada aturannya lagi. Jadi ketika tone 3 bertemu dengan tone 3 juga, ini kan 3 nih, yang melikuk ini ada 3. Ini 3. Jadi, tapi ketika kita baca, jadinya adalah tone 2 dan 3. Tone 2 tadi yang naiknya cuma setengah, dan tone 3 seperti biasa. Tone yang ada likuk kayak gini. Contohnya adalah ini. Ini adalah ni, artinya kamu. Tone aslinya adalah tone 3. Udah bener nih dia. Tone aslinya adalah tone 3. Tapi ketika dia bertemu dengan si hao, dia berubah menjadi ni hao. Jadi bukan lagi ni hao. Enggak, kayak gitu. Salah. Langsung ditinggal kamu kepanjangan. Jadinya adalah ni hao. Ni hao. Bukan lagi ni hao. Tapi ketika kita ucapkannya adalah ni hao. Ni hao. Ni-nya naik sedikit. Hao-nya tetap full. 3 full. Ni hao. Kayak gitu. Itu yang harus dicatat nih. Ini karena spesial. Ini perubahan tone. Ini adalah istilahnya kuncinya.
Ya, kuncinya. Peraturannya dari sananya seperti itu. Dan ketika ada juga case kedua, ketika ton 4, ton yang tadi ngebanting ke bawah, ton 4, bertemu ton 4 lagi, dia jadinya ton 2 dan ton 4. Ini kan, ini banting ke bawah, ini juga banting ke bawah. Tapi ketika mereka bersama, dia yang depan jadinya ton 2, yang belakang tetap ton 4. Contohnya ini ya, di contohnya. Contohnya adalah 不是. Kan pu, itu kalau berdiri sendiri dia emang ton 4. Pu, 4. Pu. Shi, shi. Itu juga ton 4. Tapi ketika mereka bergabung, jadinya punya rada naik. 不是, 不是, 不是. Kayak tadi, 不是. Kayak gitu. Coba Kak Nadia mungkin mau mencoba mempraktekkan bunyinya ini yang sudah menjadi. Mau dong, Kak. Boleh, boleh. Kalau sendiri tadi Tetap ni, hao. Kalau mereka digabung, jadi ini ton ya. berapa ya kayak ni-nya? Ini ni-nya ton 2. Jadi ton 2. Naik ya berarti ya? Iya, naik. Iya, benar naik. Ni, benar nggak ya kayak? Iya, benar. Ni hao. Ni hao. Hao-nya genit. Ni hao. Nah, iya. Yeah. Wow. Menarik ya. Kalau dipisah, tonnya beda. Kalau digabung pun juga beda ya. Iya, benar. Oh, ada perbedaan ya berarti ini ya. Iya. Ni hao. Wow. Oke, Kak. Terus yang kedua nih, coba sekali lagi Kak Nadia. Pu, yang ini pu. Pu. Kalau dia berdiri sendiri kan dia pu, 4. Pu. Oke. Dan ini juga shi, 4. Shi. Ya, lidahnya ditekuk. Shi. Shi. Ya. Kalau bersama-sama dia punya naik, shi-nya tetap turun. Coba. Pu shi. Ya, pu shi. Pu shi. Ya, pu shi. Ya. Oke, good. Thank you Kak Nadia. Oke, Laushe. Oke, jadi itu ya. Ini yang harus dicatat teman-teman untuk peraturan dalam pinyin. Nah, tadi kan kita udah bahas kenapa sih nada orang-orang Cina kayak capek-capek amat ngebedain A dan sebagainya. Karena pentingnya adalah ini. Jadi ini yang sebelah kiri ada mim ya. Kalau dalam bahasa Jepang ya nggak apa-apa. Kamu masih bisa nulis hiragana dan orang-orang bakalan ngertinya. Tapi kalau ketika dalam bahasa Cina, kalau kalian mispronounce, salah mengatakan salah satu kata aja, kalian bisa tiba-tiba ngubah ibu kalian jadi kuda kayak gitu. Jadi ini contohnya. Sorry. Contohnya ini. Ton 1, ma, nada pertama, nada 1 itu ma, dia datar kan? Ma, artinya ibu. Ibu. Ma. Tapi ton 2, ma, itu artinya beda lagi. Artinya sakit, ma. Tapi ton 3, ma, itu artinya kuda. That's why, kenapa tulisannya, kalau kalian mispronounce, kalian bisa ngubah ibu kamu jadi kuda, karena ini. Ma, ton 1 itu artinya ibu, ton 2 itu ma, artinya beda lagi, artinya sakit. Dan ton 3, ma, artinya kuda. Dan nada 4 yang terakhir, ma, itu artinya memarahi. Ma, jadi beda tuh, beda jauh kan, biarpun sama-sama bunyinya ma, tapi nadanya beda, hansunya juga beda, artinya apalagi beda. Jadi kalian malu tuh, gimana ya, bukannya malu sih, kalian bakalan
bakalan bingung aja sama orang yang nantinya kalian akan ajak ngomong Cina atau orang Cina yang langsung, paling mereka meraba-raba kalau kalian beda cara pengucapannya. Karena ini ma, ma, itu beda semua artinya. Kayak gitu. Oke, aduh. Nah, next kita latihan deh nih. Kita latihan deh, Kak. Latihan pelafalan bahas cara membaca pinyin, membaca nadanya. Nah, sekarang kita latihan deh. Aku dulu ya. Yang pertama itu ada nin hao. Nin hao. Nin-nya tanda nin hao. Nin hao. Karena emang dari sananya nin itu ton 2. Nin hao. Nah, kalau ditanya, Lao Shi, apa bedanya nin hao dan ni hao? Artinya apa, Lao Shi? Jadi, nin hao dan ni hao itu artinya sama-sama halo. Tapi untuk penggunaannya berbeda. Nin itu untuk orang yang lebih tua. Untuk orang yang kita hormati. Misalkan bos, guru, kita pakainya nin. Tapi kalau kita sebaya atau teman aja, kita pakainya bisa pakai ni, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu kan juga tidak terlepas dari budaya Cinanya ya. Jadi sama aja kayak kita dalam bahasa Indonesia ada tata krama gitu. Nin hao, yang pertama nih, nin hao. Nin hao. Hao. Nin hao. Yang Nin kedua, hao. Okay. Ni hao ma. Biarpun tulisannya masih ton 3, tapi kalian ngucapinnya harus ton 2. Karena udah ketemu tuh, 3 ketemu 3. Pasti otomatis yang depannya berubah jadi 2. Ni hao ma. Ni hao ma. Ma yang di sini adalah yang tadi aku bilang ton 5. Yang diucapkannya tanpa penekanan dan netral. Ni hao ma. Artinya apa kabar? Ni hao ma. Apa kabar? Ada juga yang ketiga. Ta, jia, hao. Ta, jia, hao. Bukannya da, jia, bukannya da, jia ya, tapi ini ta, jia, hao. Ta, jia, hao. Artinya tuh halo semuanya. Ke audiensia yang lebih banyak. Ta, jia, hao. Ta, jia, hao. Ta, jia, hao. Dan yang keempat ada lao shi, hao. Kamu ketemu lao shi di jalan. Bilangnya lao shi, hao. Lao shi hao. Lao shi hao. Kalian manggil aku. Lao shi hao. Lao shi hao. Putri lao shi hao. Putri lao shi hao. Itu pakainya ini untuk ke guru. Sapaan untuk ke guru. Nah, yang terakhir ini adalah untuk menanyakan nama. Misalkan ke orang yang baru kenal. Ni jiao shenme mingzi. Bukan mingzi, tapi mingzi. Karena tadi kita udah belajar ya pinginnya gimana bunyinya. Jadi jia ini juga bukan jiao, tapi jiao. Karena j seperti c di bunyinya. Ni jiao shenme, namanya nggak ada tonnya, nggak ada tandanya. Shenme mingzi. Kayak gitu. Ni jiao shenme mingzi. Siapa namamu? Ni jiao shenme mingzi. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau nyoba nih untuk latihan pelafalan nada. Oke, untuk peserta webinar ini mungkin ada yang pengen nyoba melafalkan langsung, bisa raise hand. Ayo, ada hadiah menarik loh. Iya loh. Oke, wow. Banyak ya ternyata ya pengen nyoba ya. Oke, aku pilih deh siapa ya yang mau nyoba ya. Oke, ada Kak Putri Mela Novitasari. Oh. Oke, bisa di-unmute dulu? Oh, mohon maaf. Udah bisa? Sebentar. Oke.
Yuk, 1、2、3，开始。您好， Belum ada ya suaranya? belum ada ya? Halo, gimana? Halo? Putri Lausya. Ya. Kurang kedengeran ya, Kak? Belum ada. Iya, Kak. Bisa aja, biar aja. Nin hao. Nin hao. Ni hao ma. Ni hao ma. Gimana, Kak? Udah kedengeran? Ya hao. Nin hao, sudah. Yang tadi mau nyoba? Saya. Belum kedengeran nih di aku. Nin hao. Ya, Mas. Lausya Putri udah kedengaran ya? Iya. Ya. Dari katanya. Tapi aku belum kedengeran yang tadi mau nyoba. Kedengeran. Halo, Kak. Halo, Kak. Kak Nadia. Kedengeran nggak aku ngomong? Oke, Lausya kedengeran. Oke. Yang mau nyoba belum kedengeran ya aku? Siapa Belum ya? yang mau nyoba? Saya, Kak. Siapa yang mau nyoba latihan pelafalan nada? Oke, di sini sudah ada Putri Mela Novitasari, Kak. Iya, coba. Putri sama kita namanya. Nggak kedengeran tadi ya? Ni hao ma. Halo, Putri. Sorry, nggak kedengeran nih, Kak. Enggak kedengeran. Nin hao, nin hao. Gimana, Kak? Nadia, sorry aku nggak kedengeran suaranya Putri. Untuk Kak Putri Mela Novitasari belum terdengar ya? Belum. Oke, mungkin kita bisa ke peserta selanjutnya dulu. Ya, boleh. Oke, ini ada Aurelia. Halo, Aurelia. Halo. Oke, Lausya, kedengaran? Iya. Coba halo, Aurelia. Halo. Kok nggak kedengeran ya di aku? Halo. Halo, Aurelia. Halo. Oke. Aurelia mungkin bisa langsung melafalkan saja yang ada di Ya. sini. Nin hao. Oke. Ni hao ma. Oke. 大家好. Selanjutnya. 老师好. 老师好. Ya. Next. Ni chào. Halo? Halo, iya untuk yang terakhir, Aurelia. Agak lupa, Kakak. Oke. Lausya Putri. Ya. Halo, Lausya. Ya, halo. Oke, Kak. Aurelia agak bingung nih, Kak. Yang terakhir tadi bacanya gimana ya, Kak ya? Oke, jadi yang terakhir itu bunyinya adalah ni. Ni, tetap dia ton 3 karena dia belakangnya bukan ton 3 lagi. Ni jiao shenme mingzi. Pelan-pelan aja. Ni jiao. Jiao-nya ke bawah. Ni jiao shenme mingzi. Coba satu-satu, tapi make sure tone-nya sesuai. Coba lagi. Ni jiao shenme mingzi.
Hello. 叫什么？什么？你叫什么名字？ Gimana Aurel? 你叫什么名字？ Oke. Ni xiao shenme mingze. Ya, Mingze. Mingzi. Ya, benar. Begitu ya, Lasha ya? Ya, Oke, terima kasih Aurelia. Iya, makasih kakak. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih pesertanya. Atas nama Frisilia Hardiata. Halo, Frisilia. Halo. Nah, iya. Ini kedengeran nih aku. Oke. Oke, boleh Priscilia. 您好， Nin 你 hao. 好吗？ Nin hao, pelan-pelan. Oke, Kita oke. satu-satu ya. Oke. Nin hao. Coba. 您好， Yes, good. The next. 你好吗？ Ni hao ma. Ni hao ma. 你好吗？ Ya. Selanjutnya. 大家好， Good, 非常好，很好。Next. 老师好， Good, 很好。The last one. 最好的。你叫什么名字？你叫什么名字？Coba pelan-pelan lagi. 你叫什么名字？ Ya, 你叫什么名字？你叫什么名字？ Oke, siap. Thank you, Aurel. 谢谢，很好，很好。 Oke, terima kasih Frisilia. Sama-sama. Oke, Kita, bisa dilanjutkan lagi, Lausha? oke, selanjutnya ada lagi nih. Jadi ini adalah dari nomor 1 sampai yang 4. Itu adalah basically pertanyaan atau kata sapaan ketika kita baru ketemu. Ketika kita ketemu nih sama teman, kita bisa bilang ni hao ma, atau kita ketemu sama atasan kita, sama bos kita bisa pakai nin hao, nin hao, nin hao. Dan yang ketiga, ta jia hao. Untuk yang audiensnya banyak, misalkan kayak webinar ini kan audiensnya banyak, aku bisa bilang ta jia hao. Dan yang keempat itu sapaan untuk guru, lao shi hao. Dan yang terakhir itu untuk menanyakan nama. Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Kayak gitu ya. Nah, the next. Kita ada kosakata baru nih. Sengzi kosakata. Ini adalah kosakata yang sangat basic. Yang sangat mendasar dalam bahasa Mandarin. Kalau kalian belajar bahasa Mandarin, tapi nggak tahu ini, itu sayang banget. Mulainya salah kayak gitu. Yang pertama yang tadi kayak kita ni hao, ni hao. Jangan lupa karena ini 3 ketemu 3, jadi tone-nya ketika kita ucapkan pakainya ni hao, ni hao. Dan untuk halo lao shi pakainya lao shi hao, lao shi hao. Dan yang ketiga ini pasti kata yang kita pakai di mana-mana. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie-nya keempat, xie yang terakhir, nggak usah pakai tekanan, netral aja. Xie xie. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang xie xie, xie xie, xie xie, itu salah. Salah. Itu salah, tone-nya salah, kemana-mana itu. Udah kecampur sama tone bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita udah selesai nih ketemu, kita pakainya zai jian. Zai jian, sampai jumpa. Karena ini 4, ketemu 4. Zai jian. Zai jian, sampai jumpa. Zai jian, sampai jumpa. Oke, Goodbye, zai sampai jian. ketemu lagi. Oke, zai jian. Oke. Nah, dari 4 kata ini, dari 4 kosakata yang baru ini, aku kasih kalian waktu berapa 2 menit untuk menghafal kosakata ini. Nanti kita panggil lagi, nanti kita
Aku tanya satu-satu nih, ini apa? Ini apa? Tapi dengan catatan tone-nya harus benar ya. Yang benar dapat hadiah lagi. Oke Kak, Nadia. Oke, Lausye. Oke, ini sembari menghafalkan ya kosakata halo, halo Lausye, terima kasih dan sampai jumpa. Ini mungkin rekan-rekan di sini bisa screenshot halaman webinar ini dulu, kemudian nanti bisa di-tag ke Instagram official Ruang Guru dengan hashtag seperti tadi, jangan lupa, beasiswa bahasa Mandarin RL. Oke, saya ulangi, beasiswa bahasa Mandarin RL. Akan hadir yang menarik bagi kalian yang sudah tag ke Instagram official Ruang Guru. Oke, gimana? Sudah pada ngapal ini ya? Ayo. Apakah sudah ada yang hafal nih? Gampang ya untuk kosakata ini. Jadi 4 kosakata ini adalah yang paling dasar, yang pastinya kalian temuin ketika kalian belajar bahasa Mandarin. Apalagi xie xie. Oke, mungkin sudah ada yang siap. Oke. Pesertanya. Oke, aku cek dulu ya, Lausye ya. Oke. Oke, di sini sudah ada Agnes Latumeten. Halo Agnes. Halo Kak. Oke, kedengaran Oke. ya? Halo. Oke, bisa. Boleh mulai Kak? Ya, boleh dimulai. Jangan lupa dengan Nih. tone-nya yang benar ya, nadanya ya. Yuk, 开始. Ya Kak. Ya. 您好，您好，你好。 Ya, next. 你好. Yang keduanya, 老师好. Yang ketiganya, 谢谢. Keempat, 再见. Oke, yang ketiga. 再见. Yang ketiga gimana bunyinya? Yang ketiga, 谢谢，谢谢，谢谢. 谢谢，谢谢. Jadi yang di depan, yang ada penekanannya yang hanya di depan, cie di depan, cie di belakang nggak ada penekanannya. Coba sekali lagi. 谢谢，谢谢. gitu ya Kak. 谢谢. Ya, 谢谢. Oke Kak, makasih. Oke, good. Oke, terima kasih Agnes. Ya Oke, Kak, sama-sama. Oke, peserta selanjutnya ada Siti. Halo Siti. Ya. Ya Kak. Boleh, Siti? Ya. Yang pertama, ni hao. Ni hao. Ni hao. Yes. Selanjutnya? Yang kedua, Lau Xi Hao. Lau Xi Hao. Lau Xi Hao. Yang ketiga? Yang ketiga, Xie Xie. Xie xie. Xie xie. Ya. Yang terakhir? Yang terakhir, Zai Jian. Zai jian. Zai Jian. Yes, good. Oke, thank you. Jadi yang terakhir itu bukan zai jian. Jangan lupa J seperti C dibacanya. Jadi zai jian. Oke, thank you. Oke, terima kasih Siti. Kita next kali ya, Kak. Oke, Kak. Oke, kita next ke pembagian waktu dalam bahasa Mandarin. Pembagian waktu dalam bahasa Mandarin ini nggak beda jauh ya dalam bahasa Indonesia. Jadi pukul 5 sampai pukul 9 itu masih pagi. Pagi itu adalah 早上. 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 SH-nya yang ditekuk. Shang-nya yang ditekuk lidahnya. 早上. Tapi ketika kita mau pakai hao, itu artinya adalah selamat pagi. Itu udah masuknya greetings. 早上好. Selamat pagi. Itu pukul 5 sampai pukul 9.
Nah, untuk pukul 10 sampai pukul 12, itu kita bisa ngomong shang wu hao, shang wu hao, shang wu hao. Menjelang siang ya ini, shang wu hao. Nah, kalau untuk tengah hari bolong, jam 12 tepat siang sampai sekitar pukul 1, itu kita pakai ya, zhong wu hao, zhong wu hao. Dan menjelang sore pukul 1 sampai pukul 4 kita bisa pakai xia wu hao. Xia wu hao. Dan yang terakhir ada wan shang hao. Itu malam sekitar pukul 5 sampai jam 12. Itu udah masuknya malam. Wan shang hao. Wan shang hao. Jadi kita ulang lagi dari awal. Pagi, zhao shang hao. Selamat pagi, zhao shang hao. Menjelang siang kita bisa pakai shang wu hao, shang wu hao. Tengah hari, zhong wu hao, zhong wu hao. Selamat siang. Selamat sore, xia wu hao, xia wu hao, xia wu hao. Dan yang terakhir, selamat malam, wan shang hao, wan shang hao. Gitu ya. Oke. Coba aku kasih waktu lagi nih, 1 menit untuk hafalin ini. Nanti kayak tadi, kita baca satu-satu tanpa pinin. Oke, Lausya, mungkin aku boleh nyoba untuk yang Ya, pembagian. boleh. Oke. Boleh, boleh. Chào Selamat Sheng. pagi. Oke. Chào Sheng hao. Shang. Bukan siang, tapi shang. Chào Coba. Sheng hao. Yes, good. Selanjutnya. Shang wu hao. Nah, selanjutnya. Selamat siang. Chang wu hao. Chung. Ini dibaca ya. Chung wu hao. Chung wu hao. Ya. Selanjutnya. Xiao. Gimana ya Kak ya yang ini? Ya. Wu hao. Xiao wu hao. Ya. Yang terakhir. Selamat malam. Wang xiang hao. Yes, good. Oke, Ya. good. Bagus. Ngomong-ngomong waktu juga ini Kak ya, ternyata aduh, udah nggak kerasa ya, udah 1 jaman. Aduh. Kita belajar bersama. Mungkin kita bisa langsung ke Q&A aja ya Kak ya? Oke, tapi masih ada 1 ini lagi nih Kak, gimana ya? 1 part lagi. Bisa nggak ya? Mengenai Hanzi, karakter. Oke, bisa. Oke, silakan. Oke, jadi ini kita cepet aja ya mengenai karakter bahasa Mandarin. Jadi tadi kita udah belajar Sheng Piao, ada Pinyin. Nah, yang terakhir adalah Hanzi, yaitu karakter bahasa Mandarin. Banyak yang bilang belajar bahasa Mandarin itu yang susah adalah karakternya. Iya, bener banget. Karena emang susah dan harus dihafal satu persatu. Oke, jadi ini adalah yang sebelah kanan adalah gambar Hanzi atau karakter bahasa Mandarin dari waktu ke waktu. Ini pertama-tama dia itu dibentuknya di atas kulit kura-kura. Dan sampai yang terakhir, yang paling bawah adalah karakter Han yang saat ini kita pakai. Nah, dalam karakter bahasa Mandarin ini dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama ada yang namanya Fan Ti Zi. Fan Ti Zi atau karakter Cina tradisional. Dan yang kedua yang kita pakai saat ini adalah Jian Ti Zi. Jadi apa bedanya? Fan Ti Zi itu lebih banyak digunakan di Taiwan, Macau, dan Hong Kong. Tapi yang kita sekarang lagi pelajari yaitu ada Jian Ti Zi, karakter Cina modern. Yang banyak digunakan di RRT, di Cina Daratan. Nah, ini juga fun fact nih. Jadi kalau kita ngomong dalam bahasa Mandarin, contohnya kita ngomong pintu. Kita kan nggak bisa ngomong
P doang, nggak bisa ngomong I doang, harus benar-benar satu kesatuan, pintu, maka dia baru ada artinya. Tapi kalau Hanse itu satu karakter Han aja, satu Hanse aja, satu karakter Mandarin aja, sudah mewakili suatu arti, kayak gitu. Jadi ini dia mewakili bentuk sebenarnya loh. Jadi ini men itu artinya door, benar-benar bentuknya mirip pintu kayak gitu. Ini ada kou itu artinya mulut. Ini seolah-olah bentuk kotak ini adalah mulut, kou. Dan yang ini sih yang paling mirip, ren, R-E-N, ren, itu bentuknya seperti ini. Artinya orang, person, ren, kayak gitu. Jadi ingat, satu Hanse sudah mewakili suatu arti. Nah, ini adalah struktur dasar dari karakter bahasa Mandarin. Tapi konsepnya yang harus kalian pegang adalah menulis Hanse itu pasti dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Kiri, kanan, atas, bawah. Itu yang harus kalian pegang dalam menulis Hanse. Kayak gitu. Nah, kalian kan kemarin sudah alat tulis nih, terus kertasnya boleh apa aja ya, boleh kertas bekas atau yang baru. Nah, kalian coba deh nulis, kita nulis Hanse. Nah, ini step by step-nya. Bentuk utuhnya adalah seperti ini. Bentuk utuhnya adalah seperti ini. Step by step, kita mulai dari atas. Ingat, pasti kalau nulis Hanse dari atas. Kiri, ya ini dari atas. Terus kiri ke kanan, seret. Dari atas ke bawah. Kalian boleh praktekin ya ini di rumah ya. Kayak gitu. Oke, yang di rumah nanti bisa mempraktekannya langsung ya. Coret-coret di kertas. Oke, Laushe. Ini ada yang mau nanya, ini Laushe. Oh iya, boleh. Sembari kita Q&A ya. Oke. Pertanyaannya, perkenalkan saya Amelia. Izin bertanya Putri Laushe. Tadi bagian perubahan nada, kan ton 3 bertemu 3 dan ton 4 bertemu 4 dapat berubah. Apakah jika ton 2 bertemu ton 2 maupun ton 1 bertemu 1, apa ada perubahan juga? Terima kasih. Silakan, Laushe. Oh iya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, apakah ton 2 ketemu ton 2 jadi berubah, atau apakah ton 1 dan ton 1 berubah, untuk sampai saat ini yang harus Halo? Ya, kedengeran kan? Iya. Ya, sorry. Untuk sampai saat ini yang hanya yang ada, yang peraturannya ada itu hanya ton 3 bertemu ton 3 dan ton 4 bertemu ton 4. Itu juga dengan catatan ya, ketika ton 3 bertemu ton 3 itu merupakan suatu bunyi yang beda, satu paket. Contohnya tadi ya, cai cian, itu kan udah satu paket. Gitu, cai cian akan tetap kita ucapkannya cai cian. Kayak gitu. Tapi ketika tadi pu dan shi itu merupakan dua hanse yang berbeda, bukan satu paket. Jadi pu sendiri, shi sendiri, makanya kita bacanya pu shi. Jadi sejauh ini nggak ada peraturan ketika ton 2 bertemu ton 2 berubah, ton 1 bertemu 1 berubah, kayak gitu sih. Tetap jadinya. Oke, Amelia, tetap ya berarti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Farhan Hibatullah. Masih bingung cara membedakan suara Z, C, Q, J, Z, C. Kasih tipsnya dong, Kak. Secara kan ngomongnya cepet banget. Z, C, Q, J, kemudian ada ZH sama CH. Oke, jadi kuncinya, tipsnya adalah letak lidah kalian. Z sama C ya? Dia nanya. Iya. Z sama C. Z sama C itu yang membedakan adalah aspirasi. Z itu contohnya ya, zuo. Lidahnya ada di belakang gigi depan.
se. Tapi untuk C, dia ada aspirasi. Tetap lidahnya tetap di tempat yang tadi, lidah ada di belakang gigi depan, di gigi atas, tapi ada aspirasi, ada udara yang keluar. Se. Coba kalian bisa rasain pakai tangan sendiri. Se. Ada aspirasi, ada udara yang keluar, kayak gitu. Untuk ZH, CH, itu lidahnya ditekuk. Itu ZH, tapi kalau untuk CH ada aspirasi, gitu. Jadi kuncinya adalah ada di letak lidah kalian, kayak gitu. Oke, begitu ya Farhan ya. Jadi yang membedakan tadi ada aspirasi dan juga lidahnya ditekuk. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya Kak ya. Ya, boleh. Dari Pahru Rozi. Halo Kak, aku izin bertanya. Oke, saya izinin kok. Untuk memahami Hanyu Pinyin chart, apakah harus kita hafal dari awal sebelum lanjut mempelajari materi selanjutnya atau bagaimana? Dan pertanyaan kedua, untuk menentukan nada bicara pada tulisan alfabetis kan tinggal di simbol yang terletak di atas huruf tersebut. Lalu, jika katanya masih berbentuk karakter Mandarin, bagaimana cara membedakan nada bicaranya? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi gimana caranya Hanyu Pinyin chart itu harus dihafal apa enggak? Jujur aku dari pertama kali belajar, aku enggak yang secara khusus ngafalin, enggak. Tapi yang kalian harus catat adalah harusnya, sebaiknya direkomendasikan bahwa Hanyu Pinyin chart itu dilafalkan. Enggak apa-apa enggak hafal ini pasti BA sama PA, enggak kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus dihafalkan satu persatu. Misalkan kalian lupa nih, ini ZHANG gimana sih bunyinya? Itu makanya dihafalkan lagi, cari gimana cara bacanya, kayak gitu. Jadi nggak harus dihafalkan, tapi harus dipraktekkan, intinya kayak gitu. Terus ini juga yang pertanyaan kedua itu pertanyaan setiap orang yang baru belajar bahasa Mandarin deh. Kayaknya aku sering banget nemuin itu pertanyaannya. Jadi kalau masih berbentuk Hanse, gimana Laushe? Gimana cara membedakannya gitu? Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Emang Hanse itu gimana cara tahu itu bunyinya gimana? Gimana kita cara tahu kita nadanya gimana? Caranya, satu-satunya cara adalah dihafal. Makanya itu kita belajar dari Pinyin karena diharapkan kita berangkatnya dari Pinyin dulu. Misalkan contoh dalam Hanse ini, ai. Udah pasti Hanse yang bentuknya kayak gini, bunyinya adalah ai. Bukan ai, tapi ai. Kayak gitu. Cara satu-satunya adalah dihafal. Makanya kenapa dibilang bahasa Cina itu susah, itu salah satunya. Karena nggak ada clue dari Hansinya bahwa kita harus nyebutinnya tahun berapa. Satu-satunya dihafal. Kayak gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Putri, jawabannya dari Kak Putri tentang chart Pinyin tadi, sekaligus menutup sesi Q&A di webinar siang hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya dengan antusias. Mohon maaf juga nih tidak bisa dijawab satu persatu pertanyaannya. Kalau begitu, terima kasih Putri Laushe. Sesi pertama hari ini sangat menarik. Terima kasih juga tips-tipsnya yang pasti ini menambah semangat rekan-rekan di Zoom ini untuk belajar dan mengenal lebih jauh tentang bahasa Mandarin. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di webinar Bahasa Mandarin sesi pertama ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah Putri Laushe bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nantikan sesi berikutnya Sabtu depan di jam yang sama. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. 再见. 再见. 谢谢了。